Joko Widodo telah memimpin Indonesia selama 2 periode pemerintahan. Periode pertama bersama Yusuf Kala, dan di periode kedua bersama dengan Ma'ruf Amin. Namun, dalam perjalanannya ada beberapa menterinya tersandung kasus korupsi. Siapa saja mereka, menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi? 1. Idrus Marham, pernah menjadi Menteri Sosial periode Januari, sampai dengan Agustus tahun 2018. Ia sebelumnya menggantikan Hovifah Indar Parawansa, yang waktu itu maju, sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur, tahun 2018. Saat masih menjadi Mensos, Idrus Marham, tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerjasama, proyek PLTU Riau I. Dia pun akhirnya divonis 3 tahun penjara, dan denda 150 juta rupiah, subsidiar, 2 bulan kurungan. Hukumannya, bahkan sempat diperberat menjadi 5 tahun penjara, dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar, 3 bulan kurungan saat banding. Namun, ia mendapat pengurangan hukuman, setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan, karena menilai Idrus bukan sebagai unsur penentu dalam kasus korupsi tersebut. Mahkamah Agung memotong masa hukuman Idrus Marham, menjadi 2 tahun penjara dari semula 5 tahun. 2. Edi Prabowo. Dia pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Ia tidak menuntaskan masa jabatannya karena tersandung kasus korupsi. Edi Prabowo dinyatakan terbukti bersalah di tingkat kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terkait pengurusan izin ekspor benur lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hakim Mahkamah Agung memutuskan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Edi Prabowo. Dan putusan ini lebih rendah 4 tahun dari sebelumnya di tingkat banding, yang memvonisnya 9 tahun penjara. Selain itu, Mahkamah Agung juga menjatuhkan denda sebesar 400 juta rupiah, kepada Edi Prabowo, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Lalu, Edi diwajibkan untuk membayar uang pengganti, sejumlah 9,6 miliar rupiah, dan 77.000 dolar AS dengan memperhitungkan pengembalian uang yang telah dibayar. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Edi Prabowo, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. 3. Imam Nahrawi. Ia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Sebelum masa jabatannya habis, Imam mengundurkan diri lantaran menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI. Ia dijerat sebagai penerima suap dan gratifikasi bersama asisten pribadi Miftahul Ulum. Berkaitan dengan perbuatannya ini, Imam Nahrawi dijatuhi hukuman 7 tahun dan dijebloskan ke lapas Sukamiskin. Ia ditahan sejak 2019 dan bebas bersyarat pada Maret tahun 2024 lalu. 4. Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian di era pemerintahan Presiden Jokowi. SYL menjadi mentan terhitung sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019 hingga tanggal 6 Oktober tahun 2023. Diketahui, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis SYL 10 tahun penjara. Ia juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Dan dia diwajibkan membayar uang pengganti sekitar 14 miliar rupiah lebih dan 30.000 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun. Namun, hukumannya kemudian diperberat menjadi 12 tahun penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah 2 tahun hukuman penjara SYL, denda 500 juta rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 44.777.204 rupiah, dan 30.000 dolar Amerika Serikat, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 5. Juliari Batubara. Juliari Peter Batubara adalah Menteri Sosial ke-32 Republik Indonesia, yang menjabat periode Oktober tahun 2019 hingga Desember tahun 2020.
Belum selesai masa jabatan, Juliari diberhentikan lantaran terlibat korupsi dana bansos COVID-19. Pada proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, lebih tinggi 1 tahun, dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum, KPK. Selain itu, Juliari juga diganjar untuk membayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dalam amar putusan yang dibacakan, ia terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari sejumlah pengusaha, penggarap proyek pengadaan bansos, COVID-19. 6. Johnny G. Plate. Ia adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Ia terpaksa diberhentikan lantaran tersandung masalah korupsi. Setelah proses peradilan berlangsung, Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G, dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Fazal Henry di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, tanggal 8 November tahun 2023. Selain itu, Majelis Hakim juga memvonis Johnny untuk membayar uang pengganti 15,5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Menanggapi vonis itu, Johnny G. Plate sempat mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung menolak.